membenahi dirinya, ya, memanfaatkan segala fasilitas tadi secara benar, dia akan naik ke alam yang lebih tinggi dari itu. Alam apa itu? Alam Jabarut namanya. Ya, alam Jabarut. Jabarut. Arti alam Jabarut itu adalah alam kebesaran. Nyu terpuja, nyu terhormat, inya dihargai, tapi bukan oleh manusia, bukan oleh sembarang orang, oleh manusia, oleh malaikat dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menghargai. Siapa? Manusia, Allah, malaikat. Gitu. Orang itu adalah tanda-tandanya selalu ingat kepada Tuhannya, yang bermuraqabah dengan Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dalam kehidupannya, sadar tahu bahwanya dilihat Allah, didengar Allah, diketahui Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang berada di alam Jabarut. Orang itu dihormati oleh Allah, dihargai oleh Allah, dihormati oleh malaikat, dihargai oleh malaikat dan dihargai oleh manusia dan dihormati oleh manusia. Apa? Alam yang lain. Bisa ya. Sehingga hadis mengatakan barang siapa yang takut kepada aku, maka alam akan kubuat takut segan kepada mereka. Itu orang yang berada di Jabarut. Ada pertanyaan debatnya daripada Beko di debat atau di suap. Nabi Muhammad itu di alam Jabarut lah. Melebihi alam itu, lebih daripada alam Jabarut tadi. Mengapa Nabi Muhammad tidak dihormati orang? Ada banyak kira-kira. Dongak istilah tadi, yang bisa menghormati adalah manusia. Kalau yang turun tadi, itulah itu yang tidak menghargai Nabi Muhammad. Jadi sampai hari ini itu ada pesan seperti itu. Jadi manusia-manusia yang melaksanakan yang benar tidak dihargai, tidak dihormati, kecuali yang dihormati, yang dihargai itu apabila ada yang menonjol hal-hal yang bersifat lahiriah pada dirinya. Jadi pengajian itu ketika orang tuh, dia mengatakan orang itu dihormati oleh orang, dihargai oleh orang, dihormati oleh malaikat, dihargai oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun ayatnya tuh. Nah, tapi mengapa Nabi Muhammad itu dan para sahabat itu tidak dihormati orang? Jawabannya yang tadi, yang di bawah manusia ke bawah tidak bisa hormat. Ya, kalau alamnya tadi alam nabati, dia tak mau tahu saja. Ngaji lah, sembayang lah, puasa lah, bereheng. Ya, itu orang yang berada hormat. Orang yang sampai ke alam syaitani tadi, dia sakit hati itu, cemburu, tak senang. Ya, nah seperti Adam kan jadi khalifah, padahal awal didirikan dari api, kan itu tadi Iblis. Banyak terjadi yang semacam itu. Nah, gengsi, ya, akunya tinggi. Apalagi orang sudah sampai kepada tadi alam bahimia atau alam al-an'am, binatang ternak, mereka tadi lebih tidak akan hormat kepada orang-orang yang benar. Jadi alam Jabarut itu adalah tinggi. Nah, kemudian kalau masih diteruskan, seluruh amanah Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala tadi diusahakan mempergunakannya habis-habisan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, makanya akan naiknya adalah alam lahut. Lahut artinya alam ketuhanan. Nah, orang yang sampai ke alam lahut itu orang tadi merindukan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan fana, seluruhnya dirasakan tidak berarti, seluruhnya dirasakan tidak ada bermanfaat, illa billah, kecualinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hatinya tersirat satu perasaan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Lah bisa kita kok gini aja ya. Jadi kita manusia itu lahir ke permukaan bumi, hidup di tengah-tengah pulau. Kalau andai kata tidak mampu memanfaatkan apa yang diberikan Allah kepada kita secara benar, amanah tadi namanya turun, rasul-rasul akhirnya turun.
Kalau mampu, akhirnya akan naik sampai ke alam barzakh. Nah, pertanyaan berikut, nah, dengan apakah kita bisa naik? Juga kita bisa naik ke alam-alam yang tinggi tadi. Jawabannya adalah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu. Manusia tidak mampu. Nabi pun tidak berkemampuan. Itu hanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah untuk menaikkan orang tadi dari yang tinggi ke lebih yang tinggi lain sampai ke alam barzakh. Nah, kemudian siapakah yang diberi hidayah itu oleh Allah? Saya ada hidayah itu oleh Allah. Orang yang mau dan orang yang mampu. Dua, maunya, ingin tadi, mampunya. Banyak tuh. Kadang-kadang mau lah, tapi mampu enggak. Kadang-kadang mampu lah, tetapi mau enggak. Nah, seperti misalnya kalau kita cek orang-orang yang mengaku dirinya itu Islam, tidak ada keinginannya tuh, maunya mendapat petunjuk tadi, tapi kemampuannya tidak ada. Sewaktunya menjalani proses agama, nah, dia tidak dalam perasaan, tidak dengan hatinya mengikuti pendidikan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Dan kemudian ada orang tadi kemampuannya lebih tetapi dia tidak mau. Mengapa? Karena kemampuannya membuatnya ego tadi, kemampuannya membuatnya merasa lebih. Nah, maka orang yang keduanya itu kalau tidak bertahu keduanya itu, maka mereka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah dua. Satu, tidak mau atau tidak mampu tadi. Ya, tuh. Nah, keduanya namanya tasawuf. Apa namanya? Tasawuf. Sin hurufnya bukan sad. Tasawuf itu asal katanya adalah saufa. Saufa itu artinya nanti. Jadi orang-orang yang tidak dapat petunjuk akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang tasawuf, artinya orang yang nanti-nanti, menunda-nunda maksudnya. Dialah baik ini kau pelajari agama suka lain. Nah, dialah dulu nanti dulu dalam pensiun sajalah besok. Lalu kemudian dialah hendak kini kau dulu dalam tua sajalah besok. Tasawuf menunda-nunda kesempatan agama. Agama itu tidak boleh ditunda-tunda. Asal ada kesempatan, asal ada acara, wajib hukumnya itu untuk mengikuti pelajaran-pelajaran agama seperti yang kita laksanakan ini. Bukan fardu kifayah itu, bukan sunnah hukumnya kalau mengaji itu, fardu ain. Setiap diri pribadi tadi wajib mempelajari Al-Quran Karim. Tapi tentu modelnya bermacam-macam. Nah, lalu lihat apa yang akan membuat kita mampu untuk naik tadi? Hidayah. Siapa yang diberi hidayah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau dan mampu. Mau mampu kemana? Mau mampu kepada Al-Quran untuk pelajari seperti ini. Jadi mudah-mudahan keinginan kita mempelajari Al-Quran, kemampuan kita mempelajari Al-Quran membuat kita diberi hidayah oleh Allah. Hidayah itulah yang akan membuat kita naik. Bukan siapa-siapa yang akan menaikkan, bukan guru, bukan ibu, bukan bapak. Itu sebabnya Nabi sendiri pun paman-pamannya, busana-busananya tidak bisa diberinya hidayah itu, karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebabnya harus boleh, caranya harus ditempuh. Cara itulah yang dimaksud dengan tarikat. Nah, jadi mengaji seperti ini cara untuk mendapatkan hidayah. Jadi ini tarikat. Jadi tarikat itu jangan bayang-bayangkan itu hanya sulu yang berkuruan, berhalawat, membaca zikir-zikir bersama-sama. Nah, itu aplikasi daripada tarikat. Yang tarikat itu apa? Suatu sistem, suatu jalan yang harus ditempuh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Baca yang mendapatkan hidayah tadi, pelajari Al-Quran. Maka mempelajari Al-Quran itu adalah tarikat. Kalau kita belajar seperti yang ini, berarti kita menjalankan tarikat. Orang yang menjalankan tarikat itu disebut dengan orang yang salik, orang yang berjalan sedikit demi sedikit untuk menaikkan kualitas dirinya ke alam-alam berikutnya tadi, atau kepada pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu panjangnya, begitulah manusia. Ya. Jadi manusia
itu begitulah, naik atau turun, tidak. Nah, maka hati-hatilah. Aku yang harus dihati-hatikan, jangan tunggu-tunggu, karena menaikkan diri itu lebih sulit daripada menurunkan diri. Naik itu lebih sulit daripada turun. Gitu. Mana payah mendaki pedot turun. Payah mendaki, payah naik. Mana payah masuk surga daripada masuk neraka? Payah masuk surga. Nah, tapi bagi siapa yang payah? Bagi orang yang tidak berkemampuan. Kalau Al-Quran sudah pahami, ilmu, maka dia akan punya kemampuan, akan terasa mudah untuk mendaki, akan terasa mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kecilkan beban yang boleh. Ada si A sakit, si B sehat, lalu kita agikan ke beban 10 kilo serang. Si A karena sakit, dia akan merasakan berat. Si B karena sehat, dia akan merasakan ringan. Bebankah yang ringan atau yang berat? Tidak, tapi kemampuan manusia yang membuat beban tadi menjadi berat atau menjadi ringan. Nah, semakin manusia tadi itu berkomitmen tentang Al-Quran, petunjuk akan semakin datang. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin mudah dia untuk naik, mendekat, akhirnya sampai pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh-contoh dia Tuhan yang mengaji, mempelajari agama itu ibaratnya dicontohkan dalam ayat itu seperti Bukit Tur, pengajian itu seperti Bukit Tur. Ya, Bukit Tur itu tak tanggung-tanggung itu, godangnya bukit, kemudian tingginya betul-betul tak tanggung-tanggung. Jadi kita belajar agama untuk mencari pemahaman yang benar di dalam agama sama dengan mendaki Bukit Tur. Khuzu ma atainakum biquwwah. Ambillah olehmu apa yang kami datangkan dari Al-Quran itu biquwwah, dengan sepenuh kemampuan kamu. Tapi banyak manusia begitu mencari bukit, artinya mendaki karena tinggi, karena godang bukit, akhirnya kembali. Payah naik kaji itu, berarti tak tidak. Ada pula orang yang telah sampai mendaki, begitu bertemu dengan kesulitan seketik mendaki bukit tadi, maka justrunya tidak pula lagi. Ya, ketakutan, akhirnya turun kembali, akhirnya tidak sampai. Dan kemudian ada manusia tadi yang hampir sampai ke puncak, masih turun kembali. Tapi ada manusia yang sudah sampai ke puncak, dia sampai kepada alam yang tinggi tadi, maka itu adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan tunda-tunda, jangan janji-janji, atau jangan tasawuf tadi istilahnya, menunda-nunda. Asal ada acara, ikuti. Ya, walaupun tak dengan biar kamal, dan itu artinya harus dengan biar kamal. Dan asal ada acara yang menyangkut dengan Al-Quran, ikuti terus menerus. Jauh jarang, licin bertungkai, gelap pakai subur. Ya, kecuali ada uzurlah yang membuat terhalang manusia-manusia yang lain. Apa sebab? Karena nanti kalau kita sudah sampai kepada batas yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa memperbaiki itu. Tunggu dulu mati kita kaji. Berkurang saja pendengaran, bisa tidak kita baca? Berkurang saja penglihatan, tidak bisa lagi. Gagal itu. Dalam 100 ribu kita dapat cuma. Apalagi kalau otak itu sudah kusut. Istilah ilmiahnya, otak itu kok makin lama dipakai, makin lama pakainya makin kusut itu seperti bonang, sawu-sawunya. Ya. Nah, itu pertama tak bisa lagi. Apalagi nanti di waktu ombak dan basabun, di waktu angin dan batilik. Ombak basabun artinya di situ sudah diri terjelah ibarat seperti gempa, merasakan sesuatu bencana yang amat luar biasa sekali. Tak bisa minta bantu, tak bisa minta tolong, walaupun orang di sekitar kita banyak, tapi kita tak bisa minta tolong. Ombak basabun, angin batilik pada waktu itu. Apa istilah angin batilik? Bahwanya nafas yang turun naik itu seolah-olah tidak bisa kita selesaikan. Lalu sebetulnya lah tinggi, tidak boleh. Nafas tadinya tidak teratur. Kalau itu sudah terjadi, tak ada manusia yang tidak ingin tobat, tak ada manusia yang tidak ingin mengaji, tak ada manusia yang tidak ingin perbaiki diri, tetapi sudah tertutup, tak ada oleh pada waktu itu kemampuan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beberapa hari itu ada nasib balik untuk menulis batang kaji
Ya dalam kaji yang lama itu sudah banyak itu yang hilang. Ya karena tak begitu ketat pemeliharaannya dulu. Bahasanya bahasa Minang. Nah itu ditulis sebagai alhamdulillah. Lah insyaallah alhamdulillah telah selesai. Ya maka di dalam itu pesan-pesan harus kita ingat. Rencana ini dikasetkan. Ya kalau perlu kita putar nanti di situ. Memakan waktu lebih kurang setengah jam nanti mendengarkan itu, menelusuri itu. Salah satu misalnya contohnya, nah, manusia itu akan menyesal. Kalaulah kau dari dulu, maka kau adalah dimuaro. Kalaulah salah dari memulai, maka salahlah pula. Artinya sewaktu hidup itu kalau tidak benar lagi itu, maka pada waktu itu timbul dimuaro, timbul di angin, dapat tiwi diombak sabun tadi kacau di situ. Dalam itu ke tempat. Nah, oleh sebab itu hati-hatilah. Itu makanya sebabnya orang waktu lahir ke permukaan bumi anak menangis. Satu rahasianya adalah karena janji takut kalau lupa, nah sumpah takut kalau terlanggar. Maka hati-hati. Nah, carilah dalam zikir, lakukan di dalam sholat, biasakan di dalam hidup. Rasa tadi, rasa takut kepada Allah, rasa harapnya kepada Allah, dan kepada yang lain, rasa cintanya kepada Allah. Cari di dalam zikir, biasakan di dalam sholat, lakukan di dalam hidup. Di waktu angin batil tadi, di waktu ombaknya bertaruh bersambung tadi. Nah, kok telinga nyala kokak, dan lidah nyala pau, dan udara nyala habis pada waktu itu. Nah, udah tidak melanggakan, tawa tidak mendinginkan lain waktu itu. Ya, minta tolong ke saya atau minta tolong, walaupun banyak orang di sekitar kita. Nah, sekali-sekali bawa perasaan kita ke kita. Terwujud kita di tengah rumah. Kurang banyak datang menjelma. Ya, pada waktu itu melosa air pemandian. Kita mendengar itu dengan samyek itu, melosa air pemandian itu. Mana? Tak nak kebet nelimo, bakucu nanti ke bawah. Kain kapan itu? Nah, di waktu itu kita seolah-olahnya melihat, seolah-olahnya kita kembali melihat ke rumah tangga, melihat ke anak cucu. Apa yang terjadi? Melihat ke rumah tangga banyak bengkalai dan lalu sudah. Bengkalai penuh dengan keinginan-keinginan kita ingin begitu-begitu dari dunia, lalu tercapai lagi. Namun kita sudah. Macam lihat ke anak cucu, banyak keinginan yang lalu sampai. Awak ingin membuat ini, membuat itu untuk anak cucu kita. Banyak yang tak sampai. Di waktu itulah terjadi ratakan yang tidak didengar oleh orang lain. Hanya kita yang bisa mendengar, kita yang bisa merasakan, malaikat dan kemudian Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu kawan kita berkata, "Bukan lidah, ya, bunyinya itu nanti anak kandung sibiran pulang ubek jari kepala rajama jadi si dingin jadi tawa." Nah, pada waktu ini dunia lah tinggal, akhirat lah ditempang. Nah, pai nandak ke pulang lain, ya, tinggal nandak ke basilau lain. Bayangkan kalau itu terjadi nanti, perasaan itu adalah perasaan itu. Jadi maka untuk itu jangan tunggu-tunggu hal yang semacam itu. Baru diosong badan kedua, berdentung tanah penimbunan, ketogak batu jauh meja. Kurang banyak pulang ke rumah, badan tinggal seorang saja. Tampak kawan dari jauh, disangkut kawan ke menolong, kiranya mungkar dengan nakir. Tanyo tiba masa itu, jualah tanyo ke dijawab. Kini kita harus sadari itu, jangan tunggu terjadinya itu nanti, kita akan menyesal sampai itu. Dan ketahui, itu adalah kepastian, tidak dapat tidak. Kita hanya menunggu giliran. Kita hanya datang ibarat seperti detik jauh jam. Apabila sampai kepada batas itu, tak boleh putus segala sebab itu. Tidak bisa memperbaiki diri. Jadi dari kini harus disadari, harus nampak dek kita jalan dan kadi tempuh, harus terang dek kita jalan dan kadi tempuh. Maka Al-Qur'anlah alatnya. Nah, maka adapun Al-Qur'an itu bak umpama kayu godang dinagari, tanaman Allah jauh Muhammad, urek menjelo kasarudo, pucuak melembai awan biru, begitu istilahnya. Nah, kalau dikali dalam-dalam, basuwa urek jaisinya, baurek rukun enam, berisi ma'rifatullah. Kalau dikali, kalau dihakikati, kalau didalami, akan bertemulah nanti tauhid, ya, keesaan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau dilolai sampai kate babanya kato yang padim, bani ada tahu? Kayu ulit orang beri bani. Kato yang padim itu badahan babatang di hadis Nabi. Badahan rukun limo, barantiang suruh jatoga, badaun dan sunat-sunat kalau di anjay kate. Al-Quran kok kalau kita pelajari secara syariatnya keluar. Nah, Rasulullah buah nan ranu bakal kuat jodoh di bayi, budi bayi itu tali ikatan penghubung silaturahim. Nah, itu kalau yang Rasulullah itu. Iyo dikali dalam hidup jadi bermanfaat. Iyo dilolai sampai kate maka terjadilah kato yang benar di dalam kehidupan kita. Kalau Rasulullah itu bumi sejuk langit dan cewang sentoso dunia akhirat itu caranya untuk mendapatkan hal-hal seperti tadi. Jadi kita kadang-kadang dihantui ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Diartikan oleh para ulama tiap-tiap diri merasakan sakit mati. Sebetulnya enggak begitu artinya ya. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap diri merasakan mati. Mati itu dua macam. Mati yang husnul khatimah, indah mati yang su'ul khatimah. Siapa yang mati su'ul khatimah, buruk matinya? Nah, itulah orang-orang tadi yang tidak mampu menaikkan dirinya dari alam ke alam. Tak perlu sampai ke alam terakhir, berusaha saja untuk menaikkan, orang tadi akan menjadi husnul khatimah. Jadi kita akan merasakan itu nanti dua saja. Pertama, sulit, payah, su'ul khatimah, dan yang kemudian ada yang husnul khatimah. Sehingga kita diajar oleh Rasulullah, Allahumma khtim ajalana bi ahsanil khatimah wala tahtim ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hidupku sebaik-baik akhirnya dan jangan dijadikan hidupku sejahat-jahat kesudahan. Perlu baliknya. Jadi untuk menaikkan diri dengan petunjuk itu didapatkan dengan Quran, maka tumbuhkanlah minat kepada Al-Quran, tumbuhkanlah kesediaan Quran, dan tumbuhkanlah jihad, dan kemudian tumbuhkanlah keikhlasan kepada Al-Quran. Sampai cuma ketentuannya. Insya Allah mudah-mudahan kalau itu tercapai, kita akan diberi petunjuk dan kita akan naik selama masuk. Akhirnya nanti akan tercapai husnul khatimah. Tambah dengan ibadah-ibadah yang lain, pada fardu juga ya. Tambah dengan yang sudah-sudah. Itu pahala itu, akibat itu akan kita miliki nanti. Jadi dengan memasukkan ke dalam surga itu yang tadi, jiwa kita, perasaan kita, komitmen kita dengan Tuhan. Amalan, pahala amalan kalau kita ikhlas itu akan menjadi alat peraga, jadi pembekalan kita nanti di akhirat, jadi pakaian kita nanti di akhirat. Nah, itu sebabnya di dalam sebuah hadis orang yang melakukan sholat duha ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu dibangunkan istana dari surga, dalam surga yang terdiri daripada nur istana tadi. Nah, lalu ditanyakan mengapa tidak kini dibangunkan istana itu? Nah, jawabannya di dunia pun tidak ada tempat kebaikan akhirat itu. Kalau istana tadi tidak ada perumahan istana itu di permukaan bumi. Bahkan pasir surga, pasir halaman istana yang disediakan tadi, kalau itu diletakkan di dunia nah, maka mati seluruh yang bernyawa, mati ketika. Sebaliknya juga demikian. Mengapa azab itu tidak dilahirkan di permukaan bumi? Ya, karena tidak ada yang bisa menerima di bumi ini azab Allah Subhanahu wa taala. Apapun tidak bisa, termasuk matahari yang begitu panasnya, yang begitu luar biasanya. Kalau diletakkanlah api neraka itu sebesar jarum batu api di permukaan bumi, seluruhnya akan mendidih, seluruhnya akan terbakar. Jumlah matahari itu akan terbakar. Nah, itu. Nah, jadi balik kepada ayat terlalu banyak yang kita membicarakannya. Wa minan nasi, dan sebagian daripada manusia orang yang mengambil ia selain Allah untuk jadi tandingan Allah, tempat tumpuan harapannya, tempat takutnya, tempat cintanya. Mereka itu mencintai lebih seperti mencintai Allah. Sedangkan orang beriman adalah cintanya kepada Allah yang lebih sangat, lebih utama daripada cinta kepada yang lain.
Dan jikalau mereka itu sudah melihat azab orang-orang zalim itu nanti, ya, bahwa pada waktu itu tidak ada satu kekuatan pun yang bisa untuk menghindarkan dari azab kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah sesangat-sangat mengazab. Nah, kemudian iza tabarra'al lazina, jadi apa yang kita takutkan, apa yang kita tandingkan dengan Allah itu nantinya akan berlepas diri. Kok manusia itu berlepas diri? Banyak nanti dan kalau tidak bermuku, tidak selesai. Orang yang itu ikut tadi akan berlepas diri. Ini orang yang salah, ada mau mengikuti itu istilahnya. Maka itu kan yang matang kaji itu dipesankan oleh hati-hatilah mengikuti, elok-eloklah berguru. Sebab ada itu. Dan kita itu ibaratnya orang sedang melayar tengah laut lopeh dan kita tempuh angin badai kiri kanan, bawah gelombang pulau menuju tanah tapi sampai misalkan kapal buat. Bayangkan, ketumpang dibuat diri, dibuat menindak berpandayung. Nah, ada alasan-alasan agama tadi. Lalu dikatakan ini kebenaran. Nah, alasannya tidak ada jadi. Kalau Al-Quran tidak ada, segalanya tidak ada. Atau punya selewengkan arti pemahaman-pemahaman yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Lalu kita ikut itu, maka itulah nanti yang akan membuat kita karam di tengah lautan kepada orang yang baik menuju tanah tepi tadi. Tapi memang kalau kita kaji-kaji benar, dia pancang di medan belakang pagar. Mana nampak itu. Alamat nampak dari jauh. Jalan panjang ke diturui, ya, musim pemilu kesampaian. Begitulah seolah-olah. Tapi Allah menjawab, kata Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sungguh-sungguh kita menjalaninya, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada jalan kami. Nah, kemudian tidak ada kekuatan, azab Allah itu sangat sekali, dan kemudian orang-orang yang diikut akan berlepas diri nanti daripada orang-orang yang berikut, dan mereka melihat azab. Wa qat'at bihimul asbab. Tadi tidak bisa dibuat sebab lain untuk memperbaiki diri. Untuk naik tidak bisa sebab itu. Nah, dan maka oleh sebab itu dia itu tidak lain hanyalah hari penyesalan sementara. Jangankan orang-orang yang turun tadi yang akan menyesal, orang yang naik saja pun menyesal. Berarti itu, nah, dalam surga nanti kita akan melihat nanti orang yang lebih daripada itu. Orang itu lebih daripada itu, orang itu lebih daripada itu. Ada yang paling menarik dalam surga itu nanti orang yang hilang-hilang kipul tadi dalam cahaya arasy. Tadi katakan Nabi tidak ada tanda-tanda Nabi. Tadi katakan malaikat tidak ada tanda-tanda malaikat. Lalu ditanyakan siapa orang itu? Muhammad akan menjawab, menjelaskan. Itulah orangnya yang benar-benar berusaha maksimal agar sampai mendekatkan diri kepada Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbih. Dia rasakan semua yang ada di permukaan bumi itu adalah fana, yang kekal pada dirinya wajah Tuhan yang memiliki kemuliaan. Nah, jadi mungkin karena banyak jauh itu membicarakan ayat, mungkin ada kesalahan-kesalahan, kita tentu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang benar itu tentu dari yang bersendiri. Kalau terjadi kesalahan itu tentu daripada setan yang mempengaruhi di dalam memberikan ceramah atau pengajian seperti ini. Jadi mudah-mudahan kita sadar apakah kita akan naik atau akan turun sangat ditentukan oleh kunci, kata kuncinya apa? Naik turun itu sangat ditentukan oleh Quranul Karim. Selagi ambisi, keinginan, minat kita tinggi kepada Al-Quran, maka semakin ada harapan kita naik. Semakin kita tidak